Hari ke-10 pasca banjir yang melanda Jabodetabek, saat ini saya berada di salah satu gang di perumahan Villa Nusa Indah. Dan saya merasakan suasana atau hawa layaknya kota mati. Sejauh perjalanan saya, akses jalan yang lumpuh akibat dipenuhi oleh lumpur yang begitu tebal. Sebetis, kira-kira sebetis saya, dengan konsistensi yang tebal sekali dan berat bagi saya bahkan hanya untuk berjalan, dengan pemandangan rumah-rumah yang kosong dan perabotan-perabotan rumah tangga yang keluar ada di dalam atau di luar rumah begitu, dengan kondisi yang sudah dalam keadaan rusak. Sampah-sampah yang terbawa oleh arus sungai atau arus banjir pada saat itu masih memenuhi ruas jalan ini. Saya tidak tahu apakah di ruas jalan ini sudah mendapatkan bantuan atau dibersihkan oleh petugas setempat atau oleh para warga, tapi sampai sejauh ini tampak penuh oleh sampah-sampah yang bertumpuk di sini. Saya akan cari warga, saya akan mencari orang yang mungkin bisa kita tanyai untuk mengetahui seperti apa kondisi di hari ke-10 pasca banjir dahsyat yang menerjang Jabodetabek. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Dan dapat Anda lihat juga di sini, kalau saya temukan ada satu rumah yang kondisinya cukup hancur begitu ya. Kita coba tanyakan. Siang, Ibu. Permisi. Boleh minta waktunya sebentar? Ibu, saya lihat tadi dari depan kondisinya cukup parah ya. Oh, tahun lalu aku emang sempat ngungsi di plafon, tapi karena nggak sedalam ini ya, masih ada 20 cm dari plafon. Nah, ini lebih fatal. Ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi itu ya? Sampai genteng yang biru itu. Sampai nah itu ya? Sampai plafon lantai 2 itu kurang 2 tangga ya, Bu Tiur ya. Ya kayak gitu, Mbak. Ya, pada saat itu Ibu di mana? Aku sih dari pas mau sahur itu jam 2 ya, jam 2 udah rapi, terus anak saya bilang, Mama masih ada 1 gitu dari kamar depan tuh. Saya udah mau sahur bareng-bareng, terus saya bilang, yaudah ya ke Bu Tiur gitu. Karena saya pikir kan ada kitchen set ya, biasanya aman tuh semua surat-surat, nggak sampai segitulah. Nggak taunya yang di kamar depan ambruk, yang itu kokoh, tapi ya udah tinggal TV, nggak ada lagi deh. Pada saat kembali lagi ke rumah, kondisinya pada saat itu sudah seperti apa? Setelah dari mengungsi ya? Dari itu ya, lumpurnya segini Mbak di dalam, lumpur. Oh, baik. Tapi bisa digambarkan Bu, pada saat itu kondisinya ketika kembali lagi ke rumah? Kalau saya trauma, awas itu. Kalau saya trauma, jadi misalnya itu anak saya lihat dari kamarnya Bu Tiur, Mama airnya udah sekian. Saya nggak berani lihat karena udah yang 5 tahun sekali. Jadi saya paling tutup ini aja kuping. Karena saya pikir udah kucing selamat, anak saya 2 sudah. Itu aja saya. Karena saya ini kan hook, semua sampahnya turunnya ke saya. Jadi itu bukan sampah pribadi. Satu lagi minta tolong, sampah tuh jangan dipilihin. Jadi mobil datang ke arah sana, di sini dipilihinnya. Masa iya sih kita harus kasih uang gitu kan? Aku udah kasih uang loh. Tuh, ada yang udah kasih uang. Udah susah dimintain uang gitu loh. Untuk mengangkut sampah. Saya sampai anak saya, foto Kak, foto. Apa ya, gimana ya? Ya kalau perkara datang jepret dari camat dari mana, ya monggo aja foto berkali-kali lah. Tapi dari 5 tahun yang lalu juga tidak pernah terrealisasi. Jadinya cuman apa ya, kayak PHP aja ya. Kalau jangan ninjau bla bla bla, geret ke sana, ditinjau lagi bla bla, geret. Kan ini jalan utama, semua orang mau sholat tuh semua ke masjid situ. Saya udah bilang,
Bu gimana? Nggak ada reaksi Bu Neni. Ya sudah. Ini berarti barang-barang yang tersisa dari Ini baju aja. Ini sama kulkas 2 pintu udah. Semua jati kan, kehantem. Meja makan semuanya. Ya sudah itu barang sih nggak apa-apa ya. Asal nyawa aja. Udah itu aja. Ibu tiba-tiba emosional begini, kenapa? Apa ya? Ya saya semua percaya adanya Allah ya. Satu itu emang itu ikutin Allah aja. Cuman ya capek. Iya, nggak apa-apa Ibu. Baik. Nggak apa-apa. Sudah selesai ya. Iya makasih ya Mbak ya. Cuman tolong aja sampah sama lumpur itu aja. Itu Nomor yang jadi satu. kendala sekarang ya? Saya sedih gitu, sederet ini kan. Memang saya kadang-kadang gerakin sederet ini gitu loh. Cuman udah ini enggak, saya udah tua gitu. 5 tahun yang lalu saya gitu nyari-nyari sampai kemana. Sekarang saya capek. Sampai sejauh ini berarti masih belum ada dibersihkan Ada Mbak, ini asli, ini begini asli. Tadinya di sini pohon pisang, singkong gitu ya. Ini yang sini. Itu ya udah bertiga sama anak saya. Lempar-lempar di situ. Ini lumpur, kondisi lumpur dan sampah ini ya? Tadinya di sini tuh pohon pisang, terus ya pokoknya arahan dari sana orang ngebangun puing-puingnya kekirim di sini. Mbak bisa lihat aja di atas genteng itu. Ada ember, ada apa? Di mana Ibu? Ini di atas sini. Atas genteng sini, atas genteng rumah ini. Iya. Itu segitu itu. Kalau boleh tahu pada 5 tahun lalu dibandingkan yang sekarang? Oh enggak, ini parah saya 5 tahun yang lalu nggak kenapa-napa kalau masalah barang Oh sih. iya? Nggak apa-apa gitu. Sekarang justru lebih parah. Ini kan ini tembok. Ini awalnya tembok Ibu? Ini tembok sini. Ini tembok saya. Kayak Runtuh nutup. ya? Nah itu tadinya ada rolling door situ, yang ruang sana. Ini ruang TV, buffet gitu. Udah ke bawah semua udah. Saya coba tunjukkan pemirsa sedikit. Menurut penuturan Ibu Neni di sini, sebelumnya ini adalah tembok begitu ya. Dan ini adalah ruangan ya Bu ya? Ruang TV ya, ruang TV. Sampai hancur Sana ruang begitu makan ya. Ini dulu kan kita buka toko kecil lah gitu ya, rolling door. Jadi ambruk ke sana semuanya. Ya, katanya sih yang lihat tuh ini jadi keseret, Bu Neni keseret sama balok gitu, ada balok yang dari arah sana, jadi seret rolling door, jadi rolling doornya ke bawah semua. Ibu, saya nggak bisa membayangkan kondisi saat itu kalau saya ada di posisi Bu Neni. Apa yang pada saat itu Bu Neni pikirkan waktu tiba di sini melihat kondisi rumah seperti ini? Apa yang harus saya lakukan pertama kali, cuma gitu aja. La ilaha illallah, apa yang saya mau buat, gitu aja sama anak-anak. Ya tapi ya udahlah gitu, udahlah Dek, udah ayo semangat, saya gitu aja ke anak-anak. Biasanya kalau melihat sebelumnya Ibu ya, proses membersihkan ini memakan waktu berapa lama kira-kira? Sampai 2 bulan. 2 bulanan. Bu Neni, ini kan kami juga mendengar informasi begitu ya dari BMKG dan lain sebagainya menyatakan Katanya kalau tanggal 20 itu yang saya takutin, bener nggak sih Mbak? Gitu. dapat sosialisasinya Bu? Nggak ada apa-apa, nggak ada info apa-apa ya tanggal 20 itu. Katanya mau banjir. Iya, cuman gitu, nggak sosialisasinya ininya kan nggak ada. Cuman gitu aja. Waspada tanggal 20 gitu aja lah, kita mau bagaimana. Saya sih sementara ngontrak di atas, kampung atas. Iya, mau ke situ. Apa yang Ibu pikirkan kalau seandainya terjadi lagi banjir ini tanggal 20 nanti? Lillahi ta'ala aja. Itu aja. Nggak tahu. Nggak kebayang. Kebayang ya Bu ya? Lillahi ta'ala aja saya. Ya itu saya yang penting anak-anak udah selamat gitu. Apa yang pengen disampaikan? Tolong diperhatiin aja gitu. Mungkin semua sama ya, semua sama. Ya nunggu aja, nunggu giliran aja, gitu aja. Tolong dilihat gitu, gitu aja. Terima kasih banyak. Iya sama-sama, nuhun ya. Iya, terima kasih, semoga dapat segera selesai begitu. Iya. Makasih ya Mas, nuhun.